Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dah, selamat menonton. Itu suara apa ya? Kok malam-malam gini ada yang berkeliaran? Kok suaranya makin dekat ya? Sabe, kok kenapa Sabe? Kamu kayak tegang sekali. Kak, Sabe dengar suara aneh dari luar, Kak. Mang iya, suara apaan aku dengar? Iya, Kak. Tunggu aja nanti pasti suaranya muncul lagi. Mungkin cuma perasaanmu itu. Kakak serius. Kak Sabe dengar kok. Pakai telinga Sabe. Tadi ada bunyi aneh-aneh di luar. Sudah itu, jangan kebanyakan drama. Besok sekolah. Tidur, Sabe. Kak, Sabe takut, Kak. Nggak usah takut. Ada kakak kok. Udah itu, tidur. Iya, Kak, iya. Sabe bangun, Sabe. Iya, Kak. Kenapa, Kak? Sabe ngantuk. Sabe, kakak dengar suara dari luar, Sabe. Astagfirullahaladzim. Kakak, suara apa itu, Kakak? Kakak, suara apa itu, Kak? Ya Tuhan, Sabe. Wih, Kakak, itu suara apa, Kak, di luar, Kak? Kak Sabe. Wih, Sabe, itu suara popok itu, Sabe. Hantu popok itu, Sabe. Hantu, Kak. Kak, hantu apa, Kak? Iya, Sabe, itu hantu popok. Popok itu. Suara apa itu? Kau mau kemana, Sabe? Sabe mau pergi ngintip, Kak. Sabe penasaran sama begini-beginian. Pok. Kakak, itu hantu apa, Kak? Kok baru Sabe dengar sih, Kak? Hantunya pok gitu. Kau diam dulu. Nanti popok itu dengar kita itu. Iya, Kak. Kayaknya popoknya udah pergi dia, soalnya suaranya udah nggak ada. Yuk kita tidur ayo. Besok kita cerita ke mama, ayo. Iya, Kak. Ya Allah, semoga popok itu nggak kembali lagi. Amin. Pak. Iya, mau kenapa? Semalam Bapak ada dengar suara-suara aneh nggak? Bapak nggak dengar apa-apa kok, mah. Semalam. Emang kenapa? Ada apa? Semalam Mama dengar ini loh Pak, suara popok. Emang iya, mah? Kok nggak mimpi kan? Mama serius Pak, masa Mama mimpi? Semalam Mama ngintip loh di luar. Mama dengar suara popok. Iya Sabe, emang kau dengar juga? Mama, Sabe juga dengar mata di malam, Mak. Kayaknya itu popok dekat kamar Sabe. Kok Bapak nggak dengar apa-apa ya semalam ya? Kok kalian bisa dengar? Gimana Bapak mau dengar semalam? Orangnya Bapak itu tidur kayak orang mati saja. Mama ini lagu saja. Pak, popok itu wujudnya kayak mana, Pak? Ya popok itu kayak manusia pada umumnya, nggak ada bedanya. Pak, kalau popok itu yang diserang itu apa, Pak? Kan kalau parah kan ini, apa, anak kecil kan, Pak, yang disuka kan? Kalau popok apa? Kalau popok lagi semua kalangan dari anak kecil, dewasa, remaja, orang tua dihambat sama popok. Terutama kayak kau itu Sabe, anak kecil kayak kau disuka sama popok itu. Mama ini lah bisa ada. Ya bisa lah. Lagi bahas apa nih? Kok mukanya serius banget? Ini kita lagi cerita popok yang tadi malam berkeliaran. Kakak dengar juga? Iya loh, Mak, Pak. Kayaknya semalam itu di samping kamar kita deh. Ya kan, Mama juga dengar semalam suara popok itu. Astaga, ngerinya.
Oh, kalau gini mah gawat lagi deh kita mah. Udah Parakang, tambah lagi nih Popok. Makin aneh aja lah kampung ini ya. Setiap hari aja ada gebrakannya, mau itulah, mau terjadi inilah. Betul banget Pak. Hampir setiap hari loh di kampung kita ada kejadian-kejadian aneh. Ada apa ya sebenarnya ya, Mak, Pak? Kampung kita kok ada terus ya kejadian-kejadian begini? Feeling mama sih jangan sampai ada ya tetangga kita yang berubah jadi Popok terus minta tumbal. Istighfar kau itu, Mama. Jangan susun-susun begitu. Ya loh, Mama nggak boleh ngomong gitu mah kalau nggak ada bukti. Ya bisa aja kan, Popok kan manusia yang menjelma. Mama nggak boleh ngomong-ngomong begitu kalau nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya kan? Kalau kakak sih sama sih kayak dugaan Mama. Ada yang minta tumbal. Gak usah ngada-ngada itu Mama kayak begitu. Kalau nggak ada bukti gak usah. Iya Pak. Ya udah kalau gitu cepat kakak Sabe, cepat berangkat ke sekolah. Udah jam berapa ini? Iya, Ma. Kak, sampai nebeng ya. Ya udah ya cepat sini ya. Aku dah. Ya. Jadi kalau begitu maaf Pak, kami berangkat dulu ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Iya, Mak, kenapa? Ya astaga Bapak, betul ini Bapak. Anak tetangga di sebelah katanya ini meninggal dimakan Popok. Yang benar, Mah. Beneran Bapak, sini lihat nih kalau nggak percaya Coba lihat nih, sini. Astaga. Kok bisa ya, Mah? Astagfirullahaladzim, Mama gak salah lagi nih Bapak. Pasti ada lagi yang minta tumbal ini di kampung teh ini Bapak. Astagfirullah, Mama inilah. Gak usah seusun begitu, Mah. Ya kalau begini apa lagi Bapak? Kalau bukan itu tumbal. Aku tahu sendiri kan kampung kita kan banyak orang yang begitu-begitu. Mama inilah. Ya mungkin dia kaget itu, Ma. Makanya dia meninggal. Jangan seusun mulu. Apa-apa Popok, apa-apa Popok. Bapak inilah orangnya nggak percayaan banget. Terus ini captionnya di sini katanya ini apa ini? Ini seorang anak kecil, meninggal dimakan Popok. Itu captionnya di sini Bapak. Ya Allah, Mama merinding. Astagfirullahaladzim. Ya terserah Mama aja lah. Udah nggak salah lagi Bapak, dugaan Mama nggak salah lagi ini. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Siapa ini sang-sang menelpon? Angkat saja itu HP-mu, sempat penting. Iya. Ya udah Bapak angkat itu teleponmu. Halo. Apa ini? Pak, siapa itu yang telepon Pak? Kenapa? Siapa Bapak Piti? Bapak Piti Torres ya? Iya. Oh iya Pak Piti. Iya, kenapa? Kenapa telepon? Diam kau dulu situ. Oh iya, iya. Waalaikumsalam. Siapa Pak yang nelpon? Ini Bapak Piti menelpon. Kenapa Pak Piti menelpon? Ini katanya Pak Piti, kita suruhnya hati-hati katanya ini. Popok lagi berkeliaran katanya. Itu kan Bapak kan, apa Mama bilang kan? Ya Allah Tuhan, ini kampung ada gebrakannya. Parakang, Popokan semua ada di sini komplit. Iya. Aduh, kok itu anak-anak tumben ya Bapak ya, ndak lambat pulang sekolah, Sabe. Iya juga ya. Tuh anak-anak kenapa belum pulang gitu mah? Sabe, udah jam berapa ini? Atau mereka ada ini ya, kelas sore ya, makanya mereka itu belum pulang ya. Udah jam berapa ini soalnya, Tuhan. Oh iya, bisa jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, panjang umur kau Sabe. Baru aja Mama sama Bapak cerita. Iya Sabe, kok kenapa itu lari-lari ngos-ngosan dari luar? Sabe, kok kenapa? Begitu nak. Mama, sampai mau cerita Ma. Mau cerita apa Sabe? Ayo sini, duduk dulu. Biar kau nggak ngos-ngosan. Cepat sini. Cerita apa? Cepat. Iya nih, Sabe bikin penasaran aja. Iya. Iya bentar sampai tarik nafas dulu. Ayo udah tarik nafas kau dulu cepat itu. Baru cerita cepat. Kamu mau cerita apa? Sudah, tarik nafasnya. Iya Mas sudah. Jadi gimana ceritanya? Kenapa kau sampai ngos-ngosan pulang dari sekolah? Cepat cerita. Mama tadi kan Mas sampai pulang sekolah. Tadi Sabe nggak sengaja Ma dengar tetangga ngobrol di sebelah, Ma katanya ada anak yang meninggal Ma dimakan Popok. Astagfirullahaladzim.
Bapak betul itu berarti yang tadi di HP yang mama lihat. Ya Allah. Iya ma, betul ma, tadi Sabe dengar dari telinga Sabe sendiri kok, betul. Ya ampun. Mama merinding lu nak, ya Allah. Sabe susah tidur lagi ini sebentar malam pikirin Popo. Ya udah kalau begitu ya Sabena dengar mama ya. Masuk kau ganti baju, makan terus tidur, jangan keluar. Kau tidak dengar itu yang dibilang tadi tetangga? Popok berkeliaran ada yang dimakan. Awas kau memang cepat pergi makan, ganti baju dulu. Iya ma. Ya udah masuk sana. Iya ya. Kayaknya betulan bahaya ini ya mama, Popok ini ya mah. Sebentar malam kita jangan cepat tidur ya mah. Jangan sampai itu Popok masuk ke rumah kita. Iya pak. Ingat mas, seperti biasa, jangan lupa tabur garam ya di depan, di samping, di belakang rumah, di keliling rumah ya. Iya, kalau itu mah wajib. Udah habis itu garamnya mama itu gara-gara hambur garam di depan rumah terus. Tapi gak apa-apa, yang penting kita aman. Ada-ada aja ya. Papa pusing loh mah. Kenapa ya kampung kita itu ada aja gebrakannya. Selalu diteror sama hal-hal seperti itu. Kemarin Parakang, sekarang Popok lagi. Iya kan pak, mama juga bingung kenapa kampung kita seperti ini. Parakang lah, Popok lah, segala macam. Ada semua di kampung kita, ya Allah Tuhan. Besok-besok mah, kalau kampung kita makin bahaya lagi ke depannya, lebih baik kita pergi dari kampung ini. Kita pindah ke daerah lain. Terus anak-anak ikut pindah juga sekolah, iya? Ya iyalah mah, masa kita mau tinggalkan anak-anak tinggal di rumah ini? Ya udah kita pergi, terus rumah ini kita jual, gitu aja. Kalau soal itu mau pindah-pindah, mama kayaknya berat hati sih mau pindah apa-apa. Soalnya udah banyak kenangan di rumah ini. Seru juga aku sebenarnya kalau ada adegan-adegan kayak gini. Menegangkan, tapi takut juga. Kenangan seram maksudmu? Iya. Ngapain lah bisa aja. Iya kan, kenangan seram kan yang kita mau tinggalkan kan? Kita kan sering diteror. Parakang lah, Popok lah, nggak tahu besok-besok apa deh, kuntilanak, apakah bebek gombel, nggak tahu lagi. Tapi pak, kita kan udah berpuluh-puluh tahun di sini bapak. Ya kalau mama mau stay di sini ya nggak apa-apa sebenarnya kalau bapak ya. Ya mama lah itu nanti yang stres kalau diteror terus sama hal-hal seperti itu. Ya juga sih pak, tapi nantilah kita lihat gimana. Nah itulah, kau pikir baik-baik. Sabe. Iya mak, kenapa mak? Minta tolong dulu, ambilkan mama garam di dapur cepat. Di dekat mana mak garamnya? Astaga ini anak, di dekat kompor itu ada tuh. Kau coba sekalian kalau kau nggak tahu yang mana garam. Ini anak betul-betul disuruh yang nggak becus. Iya mak, iya. Jadi cepat sana sebelum malam mumpung masih terang, cepat. Iya. Mama, kenapa di luar rumah? Astaga ini bapak, bikin kaget aja. Kau dari mana? Ini bapak dari belakang tabur garam. Oh, kalau sampingnya kau udah taburin juga? Bapak udah tabur samping. Sisa depan aja yang belum ditabur. Oh ya udah iya, nanti mama yang taburin di depan. Mama tadi suruh Sabe ambil garam. Bapak ngapain? Bapak lagi minum kopi. Oh iya, Sabe mau cari garam ini pak, mau tabur di depan rumah. Aduh, garamnya yang mana ini? Ini? Bukan, ini Masako. Oh ini kayaknya. Bukan, ini micin. Oh ini. Nah ya ini garam. Oke. Oh ya, Bapak, Sabe ke depan dulu ya, mau kasih mama garam. Kok bapak tumben banget sih jam-jam gitu? Biasanya kalau dibicarain dia yang paling banyak bicaranya. Atau bapak lagi sakit karena pucat gitu? Nggak tahu deh. Ma, ini ma garamnya. Astaga Sabe, apa itu jatuh? Sabe, kamu kenapa tumpahin garamnya? Sabe, kok kenapa? Kenapa tuh garam kau jatuhkan? Bapak dari tadi di sini. Iya, bapak dari tadi di sini. Mungkin kamu ambil garam, katanya kau disuruh sama mamamu. Iya, kenapa kau tanyakan bapakmu dari tadi di sini? Terus yang di dalam dapur yang minum kopi itu siapa dong? Siapa Sabe di dalam minum kopi? Sabe nggak salah lihat. Tadi yang Sabe bicarain di dapur itu bapak. Bapak, Sabe nggak salah lihat kok. Mana ada bapak minum kopi, ini bapak saja baru selesai tabur garam di belakang. Kenapa tiba-tiba bapak di dalam minum kopi? Ini anak ada-ada aja. Ini anak,
Mama belum pernah ya bikinkan bapak kopi, bapak pun baru datang juga di sini tabur garam. Iya, bapak sama mama dari tadi di sini. Bapak belum minum kopi dan mama belum bikinin bapak jual kopi. Astagfirullahaladzim. Terus siapa do yang tadi Sabe teman ini bicara di dalam dapur? Kirain itu bapak, mukanya pucat. Tadi Sabe kirain bapak sakit, makanya nggak mau bicara, terus cuma ngangguk-ngangguk doang. Ya ampun, jangan-jangan bapak itu Popok bapak yang menyerupai kau. Ah, mama ini lagi saja. Ya Allah, mama, bapak, Sabe takut. Ya mungkin kamu itu halusinasi itu. Banyak pikiran kau itu karena kau pikirin dari tadi Popok terus. Makanya yang kau lihat di dalam itu gak tahu siapa itu. Ini betul-betul Nggak tahu juga apa, tapi tadi yang Sabe lihat itu nyata banget kok, Pak, nyata. Ya udah kalau gitu itu garamnya itu dikumpul dulu sedikit itu. Kita taburin cepat. Ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang gaib ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak dapat kami lihat ya Allah. Amin. Amin. Semoga rumah kita dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya udah kalau gitu mama udah tabur garam di depan, ya udah kita masuk ke rumah. Ayo semuanya ayo. Ya udah, yuk masuk udah malam, ayo. Iya. Semuanya, kalian gak merasa aneh kah? Kampung kita ini diteror terus sama hal-hal gaib. Iya nih, setiap hari aja ada aja kejadian yang ada di kampung kita. Pusing juga nih jadi warga di sini. Merasakan warga kejadian-kejadian seperti ini. Ada mulu. Ya mau gimana lagi, itu tandanya kita disuruh itu banyak-banyak doa, beribadah, biar kita tuh dijauhin sama hal-hal seperti itu. Bapak tanya dulu sama kalian berdua. Kakak, Sabe, kalian rajin kan sholatnya kan? Jarang sih pak, nggak pernah sih. Kalau kamu Sabe, rajin kan sholatnya kan? Jarang sih Pak, bahkan Sabe nggak pernah sholat. Ya itulah, kalau jarang sholat kita selalu didatangi hal-hal gaib karena iman kita nggak kuat. Kayak mama dong, nggak pernah putus sholat. Kau itu Sabe sama kakak itu asik main HP mulu, tidak pernah sholat. Ingat ya, besok-besok kalian rajin sholat biar kita itu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak sholat ya kita nggak dilindungi sama Allah. Iya pak. Iya Pak, siap. Kalian itu harus dengar nasihat kedua orang tua karena itu demi kebaikan kalian juga berdua. Kok tiba-tiba pok. Kalian dengar nggak itu di luar? Kayak ada suara popok gitu. Suara popok lagi tuh yang bunyi. Lama balik mana Bima rasak tanda wakina sabanar. Wih, Sabe, itu doa makan. Emang apa? Sabe takut. Kalian jangan ribut. Ya ampun, malah mati lampu lagi. Bapak, jangan tinggal diam di situ. Bapak pergi cek itu sakalarnya itu mungkin turun. Bapak, kenapa nggak dengar? Bapak itu pergi dulu, perbaiki sakalarnya di luar itu lagi mati lampu ini Bapak. Bapak, Mama, Bapak mana Bapak? Mama, Bapak, Sabe takut. Astaga Bapak, kenapa kau sembunyi di balik horden? Ih, Bapak ini sembunyi penakut. Aduh Bapak, gimana caranya kau mau jadi kepala keluarga kalau begini? Kau sendiri yang takut. Tidak bisa lindungi anakmu sama istrimu. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak takut kok, cuman kaget aja. Nggak takut. Alah Bapak, alasan mulu. Bilang aja kalau takut. Sebelum nonton jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dah, selamat menonton. Wih, Elsa, kok kampung sepi banget ya? Gak kayak biasanya. Iya ya Sabe, orang-orang pada kemana ya? Nggak tahu juga weh, gak kayak biasanya kan? Iya, atau jangan-jangan orang-orang tidak mau keluar itu karena kejadian horor itu. Horor? Iya, kejadian horor. Maksudnya gimana Sabe? Horor apaan? Jadi kau belum tahu Elsa tentang kejadian horor itu? Gue nggak tahu apa-apa sama sekali weh. Astaga Elsa, kampung kita ini sekarang lagi diteror loh sama hantu popok namanya. Musim popok? Iya loh, lagi musim popok loh. Masa kau nggak tahu? Padahal lagi viral di Facebook Pro. Semalam aja aku diteror sama keluarga aku.
Astagfirullahaladzim. Yang benar Sabe. Iya wih. Makanya ini kayaknya warga nggak mau keluar karena takut. Ya ampun, kok baru gue tahu sih cerita ini. Tapi rumah gue aman-aman aja sih. Ya, alhamdulillah lah kalau rumahmu aman-aman aja. Nggak kayak rumahku semalam diteror lewat mulu hantu popok itu. Ih, seram. Sampai kok gue tiba-tiba jadi takut gini ya. Kok cerita ini horor tentang popo. Mana gue cuma berdua lagi, mama aku tinggal di rumah. Ih, lo pikir lo doang yang takut? Gue lebih takut, apalagi semalam diteror. Tapi kata bapak aku sih nggak apa-apa kalau siang-siang gini. Soalnya popok itu katanya keluarnya cuma malam. Terus warga siang-siang gini nggak ada yang berkeliaran lagi. Iya juga ya, kenapa ya warga nggak mau keluar siang-siang gini? Atau ada popok siang? Iya aneh banget ya. Iya kan? Sabe. Iya Elsa, kenapa? Ada kok warga yang berkeliaran, tapi cuma satu orang sih itu di depan. Mana? Tuh, depan. Masa lo nggak lihat tuh? Elsa, kok tiba-tiba ada nenek-nenek sih di sini? Perasaan tadi nggak ada. Nggak tahu juga ya, aku juga kaget tiba-tiba ada di situ. Elsa, perasaan gue nggak enak deh. Yuk, balik yuk. Yuk. Elsa, nenek-nenek di depan itu mau kemana ya kira-kira? Nggak tahu juga. Ya udah kita pelan-pelan aja. Jangan sampai nenek-nenek ini lihat kita, malah kita satu jalur lagi. Ya udah kita pelan-pelan aja ya. Takutnya ini nenek-nenek dengar kita nanti. Kok gue baru lihat ya nenek-nenek ini? Gak pernah muncul perasaan di kampung kita kan? Maybe. Ya udah kita hati-hati aja. Jangan sampai yang di depan kita ini orang gila. Jangan sampai dia kejar kita kayak Om Baduk kan nih. Gak mau. Sampai kok gue jadi merinding ya? Sama Elsa, aku juga merinding. Elsa, kayaknya aku punya perasaan aneh deh sama nenek-nenek itu di depan. Iya Sabe, itu nenek-nenek di sana kayak aneh gitu loh. Kok badannya dia berminyak ya, muka-mukanya berminyak kayak gitu. Iya kan, nenek-neneknya agak aneh. Kok berminyak gitu? Atau kebanyakan minyak gosok dia? Ada yang aneh ini Sabe. Elsa, bagaimana kalau kita ikutin nenek-nenek itu biar kita tahu dia di mana tinggal? Ya udah kalau gitu ayo kita ikutin, tapi kita jangan sampai ketahuan ya. Nanti rumit nanti masalahnya kalau kita ketahuan. Iya aman itu. Yuk. Ya udah yuk. Elsa jalan yang pelan ya. Iya Sabi aman. Wih Elsa sini, jadi kita curiga. Aduh Sabe, sakit Sabe. Kok sepertinya ada yang mengikuti aku. Wih Elsa, hampir aja kita ketahuan loh. Gimana ini Sabe kalau kita ketahuan? Aku takut loh. Tenang, gak bakalan ketahuan kok. Nenek-nenek juga pasti udah pikun itu di sana. Tapi Sabe coba deh kau perhatikan nenek itu. Kok dia mengarah ke rumah kosong itu ya? Elsa, coba kau lihat deh. Itu nenek-nenek lari ke rumah kosong yang sering kita lihat itu loh. Bukannya rumah itu udah gak ada penghuninya. Udah berpuluh-puluh tahun loh rumah itu gak ditempati. Kok firasat aku tambah aneh ya Sabe sama nenek-nenek itu. Ya udah kalau gitu, ayo kita ikutin lagi. Ayo. Ya udah ayo. Elsa, nenek-nenek itu mau ngapain ya? Sabe, sepertinya nenek-nenek itu mau lakukan ritual-ritual gitu deh. Coba deh kau lihat. Bisa jadi. Aduh, kakiku sakit. Ih, semut. Elsa, lu kenapa? Aduh, kakiku digigit semut, Sabe. Sakit? Pakai nanya ya sakit lah. Santai aja kali, gak usah ngegas. Ya lagi yang lo bertanya, sakit gak? Ya sakit lah, pakai bertanya lagi. Iya, maaf. Sabe. Kok hilang? Dia kemana ya? Kalian dari mana? Nenek, ya kami dari sekolah nih. Iya nih, kami baru pulang sekolah, ini mau balik ke rumah. Kalian yang ngikutin nenek dari tadi? Enggak nih, kami gak ikutin nenek kok. Kalian pasti bohong. Enggak nih, kami gak bohong kok. Serius, kami baru pulang sekolah ini pakai baju sekolah, mau balik ke rumah. Iya nih, percaya sama kami nih. Kami baru pulang sekolah kok, nih ini mau pulang ke rumah kami. Awas aja kalian ya kalau ngikutin saya. Iya nih. Ya udah kalau gitu nih, kami balik dulu ya. Assalamualaikum. Kurang ajar. Hampir aja identitasku ketahuan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabe, kenapa kau bau kecil sekali? Bau keringat. Baru pulang berperang, Mak. Ya baru pulang dari sekolah lah, Mak. Wajar lah, Mak, bau gini. Soalnya jalan pulang sekolah. Santai aja kali, mama cuma tanya baik-baik kok. Oh iya, Mak. Bapak mana? Bapak masih di kantor, emang kenapa? Cari bapak, tumben kau cari bapak. Oh, enggak. Sabe cuma cari Bapak doang. Emang salah kalau cari Bapak. Tumben kau pulang telat. Gimana sekolahmu? Lancar? Ya gitu lah, Mak. Di sekolah banyak tugas. Ya kalau banyak, dikerjain. Memang begitu resiko sekolah. Ya, Mak, ya. Ini anak kayak ada disembunyiin dari raut wajahnya yang kayak bingung gitu. Pasti ada yang disembunyiin sama ini anak. Mak, kok menghayal? Ya udah Sabe, masuk sana, ganti baju baru makan. Cepat sana. Ya, bentar dulu, Mak. Sampai capek kali ini. Ya udah kalau gitu, itu kaos kakimu buka. Bau Sabe, bau ikan kering. Jangan sampai mama pingsan gara-gara kaos kakimu itu. Mama ini lah bisa aja. Serius? Ya udah buka cepat. Bau Sabe. Ini anaknya siapa ajarin kau itu begitu Sabe, jorok sekali. Kaos kakinya juga dicium. Mak, coba cium kaos kakiku. Harum, kayak bunga mawar. Bau bunga mawar. Bunga bangka itu kaos kakimu. Astagfirullahaladzim, ini anaknya memang betul-betul kurang ajar Sabe. Oh, iya. Kok gue kepikiran ya terus ya sama nenek-nenek itu tadi ya. Dia kayak bukan nenek-nenek biasanya. Kok dia tadi badannya kayak gitu ya, kayak berminyak gitu. Terus mukanya serem. Pokoknya kayak bukan nenek-nenek. Terus tadi dia masuk ke rumah kosong. Dia ngapain ya ke rumah kosong itu? Atau jangan-jangan nenek-nenek itu tadi Popo. Jangan sampai, jangan, gak usah seusun gitu. Gak boleh, dosa. Nantilah aku tanya Bapak. Oh iya Sabe. Mama. Astaga, betul-betul ini anak satu ya. Lola sekali. Lola apa, Mak? Lola artinya lalo, loading, lemot. Cepat itu ganti baju baru makan. Iya, tunggu sebentar, ini kita lagi ganti baju juga. Disuruh buru-buru terus. Nunggu sampai kapan, nah? Nunggu sampai kau masuk ke dalam cermin itu, iya. Iya, sampai kan udah punya kembaran dalam cermin kalau gini. Wah, tuh kelihatan tuh gambarku dalam cermin. Ini anaknya banyak sekali bicaranya, jangan sampai mama kerunyas itu. Bibirmu itu Sabe. Iya, Mak, iya. Ini sabu udah mau keluar ini makanku. Gak pernah sabar, buru-buru terus. Ya udah tuh, cepat. Bapak, udah tadi pulang kerja. Baru aja nah ini bapak sampai ini. Kok nggak lihat ini bapak masih pakai baju batik. Pantasan tadi sampai cari Bapak. Katanya Mama, Bapak belum pulang kerja. Tumben kau nyariin bapak. Biasanya kau nyariin mama. Kenapa? Oh iya, Pak. Sabe mau ngomong sesuatu. Hele. Apa ini? Mau bahas apa ini? Sabe kayak pembisnis saja mau bahas sesuatu. Mama inilah, amin lah. Sabe jadi pengusaha bisnis. Kamu mau bilang apa Sabe ke bapak? Kayak serius banget. Mama kepo. Namanya juga mama ya kepo lah. Ya udah gimana? Kamu mau bilang apa sama bapak? Yuk, ngomong apa tadi? Jadi gini, Pak. Tadi waktu pulang sekolah, nggak ada orang yang berkeliaran di kampung kita. Tadi cuma Sabe sama Elsa yang berkeliaran pulang sekolah. Terus? Iya, sabar, jangan potong dulu, Mama. Ini mau lanjut kok. Iya, udah cepat. Makanya kau itu cepat-cepat juga cerita, jangan dijeda-jeda. Nah, terus tadi waktu kan pulang sekolah itu, Mak, berdua sama Elsa, ada nenek-nenek. Kami ikutin nenek-neneknya, Pak. Terus itu nenek-nenek datang ke rumah kosong itu yang tidak pernah ditempatin udah berpuluh-puluh tahun itu yang di Simpang 3 itu. Nenek-neneknya datang ke situ. Iya, bapak tahu yang rumah kosong yang di sana itu, yang di Simpang 3 itu. Bapak tahu kok. Emang kenapa itu rumah kosong itu? Tadi, Pak, nggak tahu bagaimana ceritanya. Itu nenek-nenek waktu kami lihat di dalam rumah menghilang, terus tiba-tiba muncul di belakang. Kayak tiba-tiba aja gitu loh, Ma, Pak. Sabe. Itu nenek-nenek Popo kan itu. Sabe. Tadi kau perhatiin badannya itu nenek-nenek berminyak nggak atau tidak? Nggak salah lagi, Mam. Bahkan badannya itu sangat-sangat berminyak. Fix bapak yang dilihat Sabe itu Popo. Serius? Untung aja tuh nenek-nenek tadi gak pegang kami. Oh, udah fix sih ini. Itu nenek-nenek pasti yang sekarang berkeliaran di kampung kita itu. Dan rumah kosong itu dia tempati berubah wujud itu. Dia pasti banyak taruh-taruh sesajen-sesajen dalam rumah itu. Fix ini.
Ya ada ya orang-orang aneh kayak gitu. Pantesan aja lah warga-warga tidak ada yang mau keluar. Ya mereka pasti takut itu keluar rumah. Soalnya kan kita ini diteror Popok kan. Pasti masalah itu. Makanya nggak ada yang berkeliaran di kampung kita. Udah fix itu. Itu nenek-nenek pasti Popok. Ya udah, mulai dari sekarang kita harus waspadai aja nenek-nenek itu. Kita juga harus cari tahu nenek-nenek itu asalnya dari mana. Mama ini juga lagi gimana caranya kita mau cari tahu Mama. Sedangkan kita ini takut mau ketemu sama nenek-nenek itu. Ya cara lainnya kita bisa pantau Bapak. Kayaknya itu nenek-nenek itu dari jauh. Mama gimana caranya mau kita pantau? Emang Mama berani? Iya berani lah. Kau pikir mamamu ini penakut? Ras terkuat di bumi ini bos. Mama senggol. Mama ini udah terserah aja lah Mama. Udah itu udah. Intinya kita waspada. Kita jangan terima tamu sembarang siapapun itu. Karena kita nggak tahu kan dia menjelma jadi apa. Yang intinya nenek-nenek itu pasti fix udah Popok itu. Dia yang berkeliaran di kampung kita sekarang. Iya Pak, sejujurnya Mama juga udah muak sama kampung ini. Ada aja gebrakannya. Mama mau selesaikan semuanya. Kalau bisa Mama cek semua itu hantu-hantu yang ada di kampung ini. Jadi gimana Ma itu rencana kita mau pindah ke luar daerah? Nggak usah dibahas dulu itu. Bahas dulu ini, selesaikan dulu ini Popok ini di kampung kita ini. Iya. Yaudah sampai selesai makan piringnya langsung dicuci ya. Iya Mak. Yaudah Mama mau nyapu dulu di halaman belakang kotor sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya. Siapa sih? Assalamualaikum cu. Iya Nek, ada apa ya? Apa nenek bisa bertamu? Boleh. Ayo Nek, naik. Ayo. Oh iya terima kasih ya cu. Oh iya Nek, kalau boleh tahu Nenek dari mana ya kok? Saya baru lihat ya di kampung ini. Kalau asal nenek gak perlu kamu tahu. Kok nenek-nenek ini aneh ya? Baru muncul juga di kampung ini, gak pernah aku lihat selama ini. Atau jangan-jangan nenek-nenek ini yang dilihat Sabe tadi sama Elsa? Kamu kenapa diam? Enggak kok Nek. Oh iya Nek, mau tanya tujuan nenek ke sini apa ya? Saya cuma mau lihat-lihat kampung di sini. Kampungnya bagus. Nenek orang baru di sini. Iya, saya orang baru di sini. Nenek udah cukup lama di sini. Belum lama kok. Nenek baru 2 hari di sini. Oh baru 2 hari. Itu anak kamu. Iya Nek, itu anak saya yang terakhir. Anak kamu ganteng. Ya apaan sih neneknya so asik banget. Padahal Popok ngapain dia ya kesini? Siapa yang Popok cu? Kok neneknya tahu? Kok mereka bisa curiga dan tahu ya kalau aku ini Popok? Kalau begitu aku pergi saja dari tempat ini sebelum mereka tahu. Ya udah kalau gitu ya. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Iya Nek, dengan senang hati. Mama, nenek-nenek itulah yang tadi Sabe lihat sama Elsa pulang sekolah. Sabe fix. Tadi itu kayaknya Popok deh. Iya Mak, Mama lihat sendiri kan Mak tadi kan mukanya itu penuh minyak Mak. Berminyak banget kayak minyak gorengan. Astagfirullahaladzim, bisa jadi. Mungkin dia datang ke sini tuh karena kau tadi ikutin nenek-nenek itu. Iya Mak, kayaknya itu nenek-nenek itu Mak mau pantau rumah kita Mak. Assalamualaikum. Sabe, Popok itu, nenek-nenek itu balik lagi. Gimana dong ini? Buka aja Mak pintunya, buka aja. Iya Nek, ada apa lagi ya? Sebentar malam, kalian hati-hati. Sebelum nonton jangan lupa subscribe ya teman-teman biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dah, selamat menonton.
Sabe, kenapa masuk rumah ini anak satu nggak ucapkan salam, me? Astagfirullahaladzim, ini anak ke. Kurang ajar kau, Sabe, ya? Tumen-tumen kau masuk rumah begitu tidak ucapkan salam. Betul-betul orang salah. Apa itu yang jatuh? Durian kah? Sabe, Sabe, coba kau lihat di luar itu bukan durian yang jatuh itu kah? Coba kau cek dulu. Sabe. Ini anak betul-betul panggil Sabe. Sabe, ini anak. Astagfirullahaladzim. Sabe. Sabe, Sabe. Kau kenapa naik? Sabe, Sabe. Sabe, Sabe, jangan bercanda, Sabe. Aku bukan Sabe. Sabe, Sabe, jangan bercanda, Sabe. Ini di dalam tubuhnya Sabe siapa? Gak usah tahu aku siapa. Ya Allah, Sabe, jangan bercanda, nah, Sabe. Ya Allah, mana Bapak belum pulang lagi, Sabe. Gak usah cari suami lo. Sabe, sadar, istighfar. Sabe, Sabe. Gak usah so suci. Kamu pindah sana. Jangan ganggu aku ya. Mama nggak mau pindah sebelum kau sadar. Sabe. Sabe, kau siapa? Keluar dari tubuh anak aku. Keluar. Enak aja. Gua mau keluar. Aku mau kuasai tubuh anak kamu. Astagfirullahaladzim, Sabe, sadar dah. Lo mau balik lana Bima, rasa tanah kina sabandar. Sabe, astagfirullahaladzim. Mama. Itu doang makan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Mama salah baca. Tadi udah makan. Ya udah, iya, aku salah baca. Tapi Sabe, sadar, naik istighfar, Sabe. Sabe, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mana itu HP mamamu? Putra aku. Jangan putarkan saya kursi. Ya Allah, mana itu? Ayat kursi. Sabe, sadar, Sabe. Mampus kau ya, mampus kau. Ya udah, kamu keluar dari tubuh anak saya cepat. Kalau kamu gak mau kesakitan dengar ayat ini. Aku gak mau keluar. Gak mau. Mending kamu keluar dari tubuh anak aku sekarang. Cepat, sebelum kau terbakar dengan ayat ini. Rasakan ini, rasakan. Ini akibat ulah kamu sendiri. Keluar dari tubuh anak aku. Keluar. Udah itu. Rasakan. Keluar dari tubuh anak aku. Iya, aku keluar. Aku keluar. Cepat keluar, jangan sakitin anak aku. Sabena. Sabe. Mama. Sabe. Mama. Sabe kenapa, Ma? Kamu keserupan, nak. Keserupan, Ma. Iya, nak, kamu keserupan. Mama panik. Oh, bisa sih, Ma, sampai keserupan. Nggak tahu juga, Sabe. Awal mulanya gimana, Ma? Kok bisa sampai keserupan, Ma? Awalnya tadi kau pulang sekolah itu, nak, kau langsung masuk rumah. Terus kau melamun. Terus tatapanmu kosong. Astagfirullahaladzim, Ma. Siapa yang rasukin Sabe, Ma? Mama nggak tahu, nak, siapa yang rasukin kau, nak. Mama nggak tahu. Sabe nggak mau dirasukin. Jahat orang yang rasukin Sabe, Ma. Itulah kalau kau jarang sholat, makanya kau gampang dirasukin sama hal-hal seperti itu, Sabe. Enggak kok, Ma. Sabe udah rajin sholat, Ma. Tapi kok bisa kau kerasukan tadi, nah? Ya Allah, Mama takut lihat kau tadi keserupan, nah. Ma, keluarga kita salah apa sih, Ma? Kok kita sering diteror? Mama juga bingung, Sabe.
Ma, sampai udah capek, Ma. Diteror mulu, hampir setiap hari. Mama juga nggak tahu nah. Mama heran rumah kita terus diteror sama hal seperti itu nah. Ma, kalau bisa kita pindah, Ma, dari kampung ini, Ma. Dari rumah ini, Ma, kita keluar, Ma. Kita pindah ke tempat lain. Iya nah, nanti kita lihat nah ya. Kita pindah dari tempat ini saja. Aduh, Ma, sampai udah muak, Ma, tinggal di kampung ini, Ma. Sabar ya nah, sabar ya. Soalnya nggak gampang nah buat pindahan itu, nggak gampang, banyak yang mau diurus. Iya, Ma. Ya udah kalau gitu kita harus sabar dulu. Nanti mama tanya bapakmu biar kita pindah dari tempat ini. Iya, Ma, iya. Ya udah kalau gitu nah, aku masuk dalam ganti baju dulu baru makan cepat ya. Iya, Ma. Ya udah nanti cepat mama bantu berdiri. Astagfirullahaladzim. Makasih, Ma. Ya udah sampai cepat nah ya, ganti baju ya. Jangan melamun lagi ya biar aku nggak kesurupan. Iya, Ma. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mama udah capek di kampung ini. Mama capek diteror, mama capek keluarga mama diteror, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Mama. Mama kenapa? Bapak, mama capek, Bapak. Mama capek. Capek kenapa kamu? Kamu habis aduk semen. Capek. Bapak jangan bercanda dulu ya, Bapak, yang gak lucu. Mama capek, Bapak. Tadi sampai kesurupan dia. Kamu serius? Iya serius. Buat apa mama bohong? Hal seperti itu nggak bisa dibercandain, Bapak. Ya Allah, Mama capek. Gara-gara apa itu anak bisa kesurupan? Mama juga nggak tahu, Bapak. Mama udah capek, Bapak, hidup di kampung ini. Udah capek. Ya kan, kamu nggak mau dengar Bapak. Bapak kan udah nawarin kamu buat pindah ke luar kota atau ke daerah lain. Kamu nggak mau ya, begitulah. Anakmu itu sampai diteror itu. Mama bingung juga, ya Allah. Kok kira juga gampang pindahan, Bapak? Kok kira gampang? Kok kira hari ini kita mau pindah langsung pindah aja begitu ya? Mama capek lagi urus-urusnya sana kemari. Itu yang Mama pikir. Tuhannya. Ya udahlah kalau gitu terserah kamu aja, Mama. Ya udah, kau masuk sana ganti baju baru makan sama anakmu cepat. Ya udah, ya. Itu di sana apa ya? Kok hilang? Atau cuma halusinasi? Oi, Iya, Pak. kamu kenapa itu menghayal begitu? Nggak bagus itu menghayal. Ini, Pak, tadi sahabat ada lihat sesuatu dalam kamar mandi. Tapi tiba-tiba hilang. Mungkin kamu itu cuman kecapean itu, makanya kau itu halusinasi itu. Enggak, Pak. Sampai beneran lihat tadi. Ini anak betul-betul. Ya udah itu, lupain itu. Ya udah makan cepat itu. Iya, Pak. Sabit, Iya, Pak. Kenapa? Bapak dengar tadi katanya kamu ini ya kesurupan. Iya, Pak. Tadi sampai waktu pulang sekolah katanya sampai kesurupan. Itulah kalau jarang sholat. Enggak, Pak. Saya udah rajin sholat kok semenjak kejadian kita ini. Ya tapi kau sholat, kalau kau tuh dapat masalah kan, kalau dapat kejadian-kejadian begini kan. Tapi kalau udah baik-baik aja kau nggak sholat lagi kan. Iya, maaf, Pak. Nanti kalau udah ini nanti sampai walaupun keadaan apapun itu sampai rajin sholat kok. Nggak boleh begitu, nak. Kita itu orang Islam itu harus sholat. Bagaimanapun keadaan kita mau senang, jangan cuma kejadian-kejadian buruk baru mau sholat. Iya, Pak. Iya. Ya udah, sebentar sore kita panggil Pak Ustadz biar dia berdua di rumah kita. Pak Ustadz, Iya, Pak Ustadz. nggak usah dipanggil, Pak. Emang kenapa? Nggak kenapa-napa kok, Pak. Kenapa kamu kayak ketakutan gitu? Bapak panggil Pak Ustadz. Siapa yang ketakutan, Pak? Kamu itu kelihatan itu kalau ketakutan, Bapak mau panggil Pak Ustadz. Enggak lah, Pak. Kenapa aku takut? Ya sudah ya, nanti Bapak panggil Pak Ustadz biar baca-baca rumah kita. Ya terserah Bapak aja deh. Kok ini anak aneh ya, nggak kayak biasanya. Udah itu ya, nggak usah banyak tingkah kau. Ini anak betul-betul. Kau kenapa kah? Kurang ajar ini anak lama-lama ini, banyak tingkahnya.
Ini anak kalau ditanya itu sama orang tua jawab. Ini betul-betul kau kira gampang gitu cari makanan itu kau gitu-gituin. Ini anak betul-betul jangan kurang aja sama bapak ya Sabe ya. Sabe. Siapa yang diikutin sama anak itu ya? Makin hari makin kurang ajar. Gimana nggak mau dirasukin sama setan itu anak itu? Dirinya aja kayak setan. Astagfirullah. Bisa pelan-pelan gak sih? Datang. Tutup pintu keras-keras, ditanya nggak menyaut. Sabe, lo kenapa? Sakit? Atau kenapa? Lo mau kesurupan? Tumben ya, kau tidur siang biasanya jam begini kau udah berkeliaran sama teman-temanmu itu. Ku hantam kau nanti ya Sabe ya. Ini anak makin hari makin kurang ajar. Sabe kau kenapa Sabe? Astagfirullahaladzim. Sabe, kau kenapa Sabe? Lo kesurupan beneran? Sabe, Oma, Mak. Nggak usah kan nama kamu. Siapa kamu dalam tubuh Sabe? Siapa kamu? Nggak usah tahu aku siapa. Lepas. Mak. Nggak usah teriak. Lepaskan aku. Mak, Sabe kesurupan, Mak. Astagfirullahaladzim, Sabe. Astagfirullah, Allahu Akbar, ya Allah. Kamu siapa? Jangan masuk ke dalam tubuh anak aku. Kalian mau apa? Turun, kalau kamu berani. Turun. Kalian nggak usah senggak gua. Ya Allah, Sabe, udah itu dah yuk. Kakak bapak kemana ini kamu ya Allah. Sabe, tenang dulu Ma, biarkan bapak yang hadapi Sabe Ma. Ya udah Sabe dah. Kenapa kau dirasukin terus? Bapak kakaknya mau bantu adikmu dulu. Mama sabar Ma, jangan panik Mama. Mending kalian pergi dari sini. Jangan sampai aku kuasain semua kalian. Kamu siapa yang akan rasukin anak saya? Sabe. Karena aku penguasa di kampung ini, tidak ada yang berani sama aku. Mama diam dulu, tenang ya. Kakak, tenangkan mamamu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayat itu lagi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabe, tenangkan dulu hatimu Sabe nak. Sabe, tenangkan dulu hatimu nak Sabe. Ma, aku kenapa, Ma? Kakak, tadi kau lihat kan anak ini tingkah lakunya aneh? Iya Pak, tadi kakak ini merasa aneh sama ini anak karena tingkah lakunya aneh. Makanya tadi kakak bilang kamu sakit atau apa, mau kesurupan. Ternyata ini anak betul kesurupan Pak. Sabe nak, duduk dulu nak. Ya Allah, bukan permainan ini. Duduk dulu nak. Udah. Ini udah kelewatan ini Bapak. Nanti kau panggil Pak Ustadz ya Bapak ya. Kita ruqyah ini anak. Iya Ma. Biar kakak Pak, Ma yang panggil Pak Ustadz. Biar Papa sama Mama jagain Sabe aja di rumah. Iya Kak. Oh iya, ya udah kalau gitu. Mama, kok jaga dulu anakmu ya. Ada yang Bapak mau urus sebentar. Iya Pak. Kakak, kamu kemana? Mau pergi aduk semen Ma. Ya mau pergi panggil Pak Ustadz lah Ma. Oh ya udah, panggil cepat Pak Ustadz ya nak, cepat. Iya Ma. Ayo Pak Ustadz, masuk Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mak, Pak, itu Pak Ustadznya udah ada. Kakak masuk ke dalam ya, lihat Sabe.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Yaudah Pak Ustadz, duduk Pak Ustadz. Oh iya, kalau boleh tahu sabenya mana? Sabenya di dalam Pak Ustadz, lagi tidur. Begini Bapak, tadi saya dengar dari anak Bapak, katanya rumah Bapak ini sering diteror ya sama hal-hal gaib. Betul banget Pak. Iya Pak Ustadz, sampai dimasukin sama roh jahat Pak Ustadz. Kenapa kalian baru panggil saya sekarang kalau memang kalian sering diteror? Iya Pak Ustadz, kenapa kami baru panggil sekarang? Karena anak itu Pak Ustadz, si Sabe tiba-tiba kesurupan. Jadi mungkin obatnya cuma ini Pak Ustadz yang bisa obatin. Astagfirullahaladzim, itu Sabe udah kerasukan itu sama hal-hal gaib itu. Ya udah Pak, kalau gitu langsung aja ya Pak, baca doa buat rumah saya. Ya Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, sucikan rumah kami Pak Ustadz. Kami udah muak sekali diteror sampai anak saya keserupan. Saya nggak terima itu Pak Ustadz. Ya udah, saya coba ya bacakan Al-Quran rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la ilaha illa wal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz, ini istri saya kenapa Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim, Bapak tolong pegang tangannya Bapak. Astagfirullahaladzim. Mama. Jangan pegang saya. Mama, ini Bapak, Mama istighfar Mama, Bapak, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Keluar cepat sebelum aku bakar kamu. Kamu keluar. Aku mau kuasai keluarga ini. Kamu siapa? Aku nenek Papa. Kamu tinggal di mana? Tinggal di mana? Di kampung ini. Dia warga baru di kampung ini. Iya Pak Ustadz, betul. Sudah berapa lama kamu tinggal di kampung ini? Udah seminggu. Emang kenapa? Fix ini Pak Ustadz. Nenek-nenek itu kemarin datang ke sini Pak. Fix dia. Kamu keluar. Kamu gak lihat aku bawa apa? Iya, kamu keluar. Alasan kamu teror keluarga ini kenapa? Keluarga ini lumayan kaya karena gak banyak aku mau kuasai. Aku punya cucu. Aku punya cucu mau diwariskan. Astagfirullahaladzim, bertobatlah. Kau ingat akhirat ya? Ingat akhirat. Jangan sesuci. Tolong dulu, bawang merah. Kakak! Iya Pak, kenapa? Tolong pergi dulu ambilkan bawang merah. Mamamu lagi kesurupan ini, cepat. Oh, iya Pak. Tunggu aja. Aku bakalan kuasai. Aku bakalan kuasai keluarga ini. Enak aja, pantasan ya kamu datang ke rumah saya kemarin ya. Kau pikir segampang itu? Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, bakar aja nenek-nenek ini. Bisa-bisanya dia nudain aku. Pak, ini Pak, bawangnya. Kau ini kakak biar ambil bawang merah, kau jual lama sekali. Coba kasih Pak Ustadz cepat. Pak Ustadz ini Pak Ustadz, bawangnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kau pegang ini bawang merah. Keluar kamu sekarang sebelum aku bakar kamu. Iya, aku keluar dah. Bajingan. Sekarang. Jangan banyak bicara. Atau kamu mau aku taruh bawang merah ini lagi ke tanganmu? Bawa saja kau ya. Alhamdulillah. Akhirnya mama udah sadar. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz.
Mama,